Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah SSTMT, dosen tetap pada program studi Teknik Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi Sawit Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, dan salawat beriring salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini saya sedang menjalani proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebagai rangkaian dalam proses sertifikasi, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan tugas saya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Teknologi Oleofood yang saya ampu pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran mengacu pada kurikulum Outcome Based Education atau OB dengan pendekatan Case Based Method atau CBM dan Project Based Learning atau PJBL seperti diskusi, praktikum atau observasi lapangan, analisis data sederhana, dan portofolio proyek. Adapun deskripsi mata kuliah Teknologi Oleofood ini yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah, perkembangan, strategi, kebijakan, serta proses produksi dan manajemen produk oleofood industri hilir perkebunan sawit di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan ke mata kuliah yaitu CPL 4, kemampuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan teknik secara sistematis yang esensial bagi pengambilan keputusan strategis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu berkolaborasi secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menganalisis data, berpikir kritis, serta memecahkan masalah rekayasa proses industri hilir sawit untuk menghasilkan luaran berupa laporan teknis perancangan, evaluasi mutu fisiko-kimia, stabilitas, dan manajemen proses pengolahan produk teknologi oleofood secara sistematis. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar mata kuliah atau sub CPMK, yaitu yang pertama sub CPMK 1 mampu memahami dan menganalisis sejarah, perkembangan, strategi, kebijakan, serta karakteristik bahan baku, minyak atau lemak untuk aplikasi produk oleofood hilirisasi sawit di Indonesia. Sub CPMK 2 yaitu mampu memahami konsep modifikasi minyak atau lemak yaitu fraksinasi, hidrogenasi, interesterifikasi, serta merancang alur dan formulasi proses produksi produk oleofood yaitu seperti minyak goreng merah, margarin, vanaspati, shortening, emulsifier, creamer, ice cream, serta cocoa butter substitute. CPMK ketiga yaitu mampu mengevaluasi mutu fisiko-kimia, parameter analisis minyak atau lemak, bilangan peroksida yaitu bilangan peroksida, profil asam lemak, titik leleh, kristalinitas, dan stabilitas produk menggunakan perangkat teknologi informasi atau software analisis data. Sub CPMK 4 mampu memimpin proyek kelompok dalam memecahkan masalah rekayasa proses, kerusakan produk atau oksidasi atau ketengikan melalui inovasi formulasi serta menerapkan manajemen mutu dan produksi pada industri oleofood. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Oleofood ini yang pertama adalah sejarah, perkembangan, strategi, dan kebijakan pengembangan industri hilirisasi minyak sawit di Indonesia. Yang kedua, karakteristik bahan baku minyak atau lemak sawit dan turunannya untuk aplikasi pangan. Yang ketiga, modifikasi lipid atau minyak atau lemak ya seperti proses fraksinasi, hidrogenasi, interesterifikasi, dan untuk merekayasa tekstur produk. Keempat, proses produksi dan formulasi oleofood seperti minyak goreng merah, margarin, vanaspati, shortening, emulsifier, ice cream, creamer, cocoa butter atau cocoa butter substitute atau CBS, vitamin A dan vitamin E. Yang kelima, evaluasi mutu dan analisis produk seperti bilangan peroksida, profil asam lemak, titik leleh, kristalinitas, dan stabilitas produk. Yang keenam, manajemen produksi dan sistem manajemen mutu pada industri oleofood.
Nah, adapun sumber pustaka dalam penyampaian materi yang akan saya lakukan, ini tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi juga menggunakan artikel ilmiah terkini, serta hasil penelitian yang telah saya lakukan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh materi yang aktual, berbasis bukti, dan relevan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Nah, dalam mata kuliah teknologi Oliver ini ada beberapa komponen penilaian yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah kuis dan tugas, yaitu bobotnya 10%. Kemudian ada proyek atau praktikum, di mana bobotnya adalah 20%. Kemudian ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 35%. Kemudian terakhir ada ujian akhir semester atau UAS dengan bobot nilai 35%. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka atau luring dengan pembelajaran daring secara terintegrasi yang diakses didukung dengan platform SIAKAT. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengisi absensi kehadiran, mengunduh RPS, dan materi perkuliahan, serta mengumpulkan tugas secara online melalui LMS atau Learning Management System (EDLING) yang juga terdapat pada platform SIAKAT. Selain itu, proses perkuliahan interaktif, diskusi, dan presentasi dilakukan di dalam kelas. Nah, selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah teknologi oleofood pada penerapan sub CPMK 2, yaitu proses produksi oleofood dalam bentuk produk minyak goreng. Seluruhnya duduk siap, gerak. Lapor, pelajaran hari ini siap semua. Laksanakan. Sebelum mulai belajar, tenang, berdoa. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Kita pada siang hari ini lanjut ke pertemuan ketiga di mata kuliah teknologi oleofood. Sebelumnya kita absen dulu. Silakan dipersiapkan handphonenya untuk absen ke SIAKAT. Kira-kira di sini masih ada yang ingat nggak tentang materi pertemuan kita yang kedua tentang modifikasi lipid atau minyak? Ada yang masih ingat kita tentang belajar tentang esterifikasi, fraksinasi, hidrogenasi, interesterifikasi? Ada yang ingat nggak? Dengan bantuan gas hidrogen. Nah, kalau di pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu kan proses produksi oleofood dalam bentuk minyak goreng. Nah, di dalam proses produksi minyak goreng, kita tidak pakai hidrogenasi ya, kita nanti pakainya fraksinasi dan proses refinery. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya bacakan kembali capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mampu berkolaborasi secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menganalisis data, berpikir kritis, serta memecahkan masalah rekayasa proses industri hilir sawit untuk menghasilkan luaran berupa laporan teknis perancangan, evaluasi mutu fisiko-kimia, stabilitas, dan manajemen proses pengolahan produk teknologi oleofood secara sistematis. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga, masih sama dengan pertemuan kita yang kedua, itu masuk ke dalam sub CPMK yang kedua, yaitu mampu memahami konsep modifikasi lipid atau minyak dan lemak, yaitu salah satunya fraksinasi, hidrogenasi, interesterifikasi, serta merancang alur dan formulasi proses produksi produk oleofood, yaitu minyak goreng merah, margarin, vanaspati, shortening, emulsifier, creamer, ice cream, dan cocoa butter. Di sini ada yang tahu nggak sebelumnya gimana sih cara merubah CPO menjadi minyak goreng? Ada yang udah tahu sebelumnya? Belum ada ya. Nah, jadi dari TBS menuju minyak goreng, kita tentunya melalui dulu mengubah tandan buah segar menjadi CPO atau crude palm oil ya, minyak mentah. Ini udah kita pelajari di mata kuliah kita sebelumnya, yaitu di turunan minyak sawit. Jadi merubah TBS menjadi CPO. Nah, sekarang kita lanjut aja merubah CPO menjadi minyak goreng. Nah, kalau dari sekilas dari fisiknya ya, kalau kita lihat dari gambar,
Apa perbedaan dari CPO dengan minyak goreng? Apa perbedaannya? Kalau kita lihat dari gambar. Warna. Ada lagi? Kalau fisiknya warna ya. Jadi yang berubah itu adalah warna. Nah, itulah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, ini minyak nabati adalah minyak goreng yang diperoleh dengan cara pemurnian minyak nabati. Kemudian menurut SNI, minyak goreng sawit adalah minyak fraksi cair berwarna kuning kemerahan yang diperoleh dengan cara fraksinasi RBDPO atau CPO dan telah mengalami pemurnian. Nah, jadi di sini proses produksi minyak goreng itu ada 2 tahapan ya. Pertama itu proses refinery. Di dalam refinery itu ada 3 proses. Yang pertama itu ada degumming, yang kedua itu ada bleaching, yang ketiga adalah deodorizing. Nah, kemudian setelah proses 3 ini itu dihasilkan namanya produknya RBDPO ya. Sesuai namanya nih, refine, bleach, deodorize, pump, oil. Artinya minyak yang sudah di degumming, di bleaching dan di deodorizing. Nah, dari RBDPO ini dimasukkan lagi ke dalam tahap namanya fraksinasi. Di dalam fraksinasi inilah dipisahkan antara 2 fase palm oil RBDPO, yaitu memisahkan olein dan stearinnya. Apa itu olein? Kira-kira ada yang udah tahu, udah pernah baca apa itu olein? Belum ya? Nah, jadi RBD palm olein adalah produk hasil refinasi dan fraksinasi crude palm oil atau CPO dalam fraksi cair ya. Jadi ini fraksi cair yang banyak digunakan sebagai bahan baku minyak goreng. Nah, kemudian RBD palm stearin yaitu produk hasil refinasi dan fraksinasi CPO dalam fraksi padat yang digunakan untuk membuat produk turunan minyak sawit lainnya. Jadi setelah RBDPO itu masuk ke dalam proses fraksinasi, dia dipisah menjadi 2 fraksi, yaitu ada fraksi cair namanya olein, yang kedua fraksi padatnya atau stearin. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Kalau ini step-step dari ini ya, dari pabrik kelapa sawit, kemudian ini yang fraksi yang refinery-nya. Jadi ini masuk ke tracing, masuk ke degasting dan pressing, klarifikasi dan storage ini menghasilkan CPO. Jadi di PKS ya. Jadi ini step-step atau tahapan yang ada di PKS, kemudian ini yang di proses refinery dan fraksinasi. Di mana hasil dari proses apa tadi? Proses refinery ya, RBDPO, refine, bleach, deodorize, pump, oil. Nah, kemudian dari RBDPO ini masuk ke proses fraksinasi itu menghasilkan stearin dan oleinnya ini ya. Jadi ini fraksinya oleinnya udah cair nih. Udah mirip nggak dengan minyak goreng? Sudah mirip ya, minyak goreng. Nah, ini yang stearin. Jadi ini, kemudian ini ada PFAD. PFAD ini adalah hasil samping dari ini dari CPO, kemudian masuk ke degumming dan bleaching, deodorizing, dapat RBDPO, kemudian ini dia melalui fraksinasi menghasilkan stearin dan palm olein. Nah, kemudian kita masuk ke proses rafinasi minyak. Rafinasi minyak adalah serangkaian tahapan pemurnian minyak mentah atau CPO. Jadi ini tahapan pertama ya, ingat jadi masuk ke refinery. Tujuannya apa? Karena tadi kalau kalian pernah nggak cium CPO mentah atau pernah nggak? Ada yang belum pernah ke PKS ya. Nah, kalau kita ke pabrik kelapa sawit itu ada bau khasnya gitu, bau khas dari CPO itu ada baunya. Nah, itu yang harus dihilangkan. Karena kalau misalnya kita pakai minyak goreng agak-agak bau, itu gimana ya rasanya? Ada yang mau pakai minyak goreng yang agak bau, ada baunya? Nggak ada ya. Nah, sehingga dia harus dihilangkan tuh. Nah, kemudian warna. Kira-kira kalau kita pakai minyak goreng yang berwarna, kita sukanya pakai minyak goreng yang jernih atau pakai minyak goreng yang ada warnanya? Lebih sukanya jernih ya. Bleaching yang ketiga, deodorizing. Nah, proses degumming itu tahapan awal dalam proses rafinasi minyak nabati yang bertujuan menghilangkan senyawa gam atau fosfolipid, protein, lender, karbohidrat, ion logam,
serta pengotor koloid yang terdapat pada minyak mentah. Nah, tahapan ini sangat penting karena gam dapat menyebabkan minyak menjadi keruh, mempercepat oksidasi, dan mengganggu proses bleaching maupun deodorizing. Jadi kalau misalnya kita langsung masuk ke proses bleaching, ini juga akan mengganggu proses bleachingnya. Sehingga di dalam proses refinery, pertama kali itu harus yaitu prosesnya degumming. Nah, fosfolipid itu yang zat pengotor di dalam minyak itu dia bersifat hidrofilik, yaitu menyukai air. Sehingga kalau misalnya kita mau menarik air, itu biasanya kita pakainya apa? Pakainya yang A, air juga yang sama jenis ya, yang sama jenis. Sehingga ketika ditambahkan air atau larutan asam, fosfolipid akan menyerap air atau terhidrasi. Dengan bahannya adalah yang digunakan adalah air panas. Nah, jadi ini ada 4 metode ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Water degumming, kemudian ada acid degumming. Acid degumming ini tadi apa artinya? Acid adalah asam ya, jadi dengan penambahan asam. Kemudian dengan enzimatik. Enzimatik berarti dengan penambahan enzim ya. Kemudian ini yang dengan dry degumming. Nah, untuk yang pertama tuh water degumming dengan penambahan air panas. Kelebihannya itu adalah prosesnya sederhana dan dia lebih murah. Ya, lebih murah. Kekurangannya kurang efektif untuk fosfolipid non-hydratable. Nah, kemudian yang acid degumming, bahan yang digunakan itu adalah asam fosfat atau asam sitrat. Kelebihannya lebih efektif menghilangkan fosfolipid dan logam. Kemudian kekurangannya membutuhkan penanganan asam ya. Jadi harus ada penanganan asam setelahnya ya. Kemudian ada enzimatic degumming, itu menggunakan bahannya yaitu enzim fosfolipase. Kelebihannya kehilangan minyak rendah dan lebih efisien. Ya, jadi ini paling efisien, tetapi kekurangannya adalah biaya enzim yang relatif tinggi. Kemudian yang terakhir ada dry degumming, yaitu bahan yang digunakan adalah asam tambah dengan bleaching earth. Kemudian kelebihannya proses lebih ringkas, kekurangannya memerlukan kontrol proses yang baik. Ya, ini jadi ada 4 metode yang biasanya dipakai. Jadi tergantung dengan perusahaan mau pakai yang mana metodenya, apakah water degumming, acid degumming, enzymatic degumming ataupun dry degumming. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, baik Ruth, silakan. Saya ingin bertanya, kalau perusahaan biasanya pakai metode yang mana? Oke, kalau perusahaan biasanya pakai yang dry degumming dengan menggunakan bahan asam dan bleaching earth. Jadi ini lebih, karena dia prosesnya lebih bleaching. Jadi sekaligus dengan proses bleaching, sehingga perusahaan lebih banyak pemucatan ya. Jadi tadi kan dibilang Imam ya, Imam tadi kan kalau dilihat dari fisik minyak goreng itu yang berkarbon, logam, produk oksidasi dan senyawa pengotor lainnya dengan menggunakan adsorben atau bleaching earth atau karbon aktif. Tapi nanti lain ceritanya kalau kita bahas minggu depan itu tentang minyak goreng merah. Nanti di minyak goreng merah ini warnanya nggak dihilangkan karena minyak goreng merah itu menandakan bahwa kandungan vitamin A-nya tinggi. Nah, jadi kalau di minyak goreng merah ini dihilangkan proses ini. Tapi kalau di minyak goreng ini tetap dilakukan agar minyak gorengnya tidak berwarna merah, ya warnanya jernih. Deodorizing ini apa artinya kira-kira? Deodorizing. Penghilang bau ya, bau. Nah, tadi yang saya bilang kalau CPO itu punya bau khas ya. Nah, itulah yang sebenarnya terkandung di dalam CPO. Sehingga deodorizing ini adalah tahap akhir di dalam proses refinery untuk menghilangkan senyawa volatil penyebab bau dan rasa, serta menurunkan kadar asam lemak bebas atau free fatty acid melalui proses steam distillation atau distilasi uap pada suhu tinggi dan kondisi vakum. Hasil akhirnya adalah minyak yang memiliki aroma netral, rasa yang lebih baik, dan memenuhi standar mutu minyak pangan. Nah, itu tadi deodorizing ya. Jadi untuk refinery tadi kita kelas balik, pertama adalah prosesnya adalah degumming, menghilangkan gam. Kemudian yang kedua bleaching untuk menghilangkan warna. Kemudian deodorizing untuk menghilangkan bau. Nah, dari sinilah dihasilkan namanya apa tadi? RBD PO ya. Jadi ada ingat aja RBD PO itu RBD PO. R-nya adalah refine, karena yang tadi prosesnya refining. Kemudian bleach, ya kan? Bleach setelah dilalui proses bleaching, bukan bleaching ya, bleach. Setelah proses bleach,
Ditch. Kemudian ini D-nya deodorize. Deodorize. Nah, teknik kimia kalau ditanya RBDPO udah pasti deodorize palm oil. Nah, ini menjadi salah satu bahan baku untuk banyak industri, ya. Untuk banyak industri menjadi salah satu bahan baku untuk industri hilir. Tapi RBDPO tadi itu masih mengandung fraksi cair dan padat. Kalau misalnya kita pakai langsung, dia lebih lambat untuk titik didiknya, ya. Nah, untuk memisahkan RBDPO, memisahkan fraksinya, kita masuk ke proses fraksinasi. Adalah proses pemisahan minyak kelapa sawit berdasarkan perbedaan titik leleh trigliserida melalui proses kristalisasi dan pemisahan. Nah, hasil utamanya adalah RBD palm olein atau fraksi cair dan RBD palm stearin. Yang tadi ingat gambarnya di awal, kalau yang cair itu olein, yang stearin adalah yang padat. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, silakan. saya mau nanya Bu, kira-kira apa saja produk RBD palm olein sama RBD palm stearin? Oke, contoh-contoh produknya ya. Contoh-contoh produknya untuk RBD palm olein dan RBD stearin. Kalau untuk RBD palm olein itu produknya pastinya pertama adalah minyak goreng ya. Selain minyak goreng kira-kira apa? Yang cair. Apa yang tadi sudah saya sebutkan? Minyak goreng merah ya, yang sedang digalakkan juga di hilirisasi sawit di Indonesia untuk membuat minyak goreng merah. Jadi ini RBDP olein itu untuk yang bahannya yang fasenya cair ya, minyak goreng merah. Meskipun nanti di fraksi padat kadang-kadang juga ada juga pencampuran sedikit untuk oleinnya. Nah, kemudian RBD palm stearin ya, contohnya itu margarin. Margarin yang kita pakai itu dari minyak sawit ya. Nah, kemudian ada shortening, ada vanaspati, yaitu adalah produk dari RBD palm stearin. Baik, sebelum kita tutup, saya ada memberikan tugas individu, yaitu buat makalah ya. Buatlah makalah tentang proses produksi minyak goreng, itu minimalnya 20 halaman. Kemudian buatkan di dalam bentuk PPT. PPT maksimal 10 halaman aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian juga buatkan dalam bentuk poster. Nah, ini dikumpulkan di Siakat. Kemudian PPT-nya dipresentasikan minggu depan pada tanggal 1 Agustus tahun 2026. Pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira? Cukup? Nah, jadi jangan lupa tugasnya dikumpul di Siakat dan dipresentasikan minggu depan ya. Jadi per orang tugasnya, bukan per kelompok. Baik, saya rasa perkuliahan kita pada hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan yang dapat saya sampaikan, khususnya melalui implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Oleofood. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan kontribusinya dalam penyusunan video ini, dan juga kepada asesor yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video saya ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.